Halo Halo adik-adik. selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Semoga pada baik-baik ya Kak di rumah. Harusnya dong. Nah, semoga harusnya sehat-sehat adik-adik ya. Heeh. Nah, kalau ada yang nggak sehat, cepet tuh kasih tahu mama papa. Betul-betul. Tapi kalau mau sehat, harusnya apa Kak Cesa? Harus tetap di rumah aja. Oh, Pakai masker kalau pakai pergi masker keluar. kalau Jangan keluar. lupa cuci tangan. Sering cuci tangan Kak. Yang bersih ya. Iya. Nah, satu lagi. Apa Kak? Harus mandi dong. Oh iya, biar semuanya bersih dari atas Bersih. sampai Harusnya ini bawah. semua sudah mandi dong. Oh iya, kan kita mau sekolah minggu Kak. Sekolah minggu. Nah, udah siap belum? Harusnya udah siap ya Kak? Iya dong. Oke. Tadi dulu Kak, masih pada inget gak ya sama kakak-kakak di sini? Ayo, ini siapa? Coba ayo. tebak. Ingat-ingat dulu, pikir-pikir dulu. Ih siapa ya ini kakak-kakaknya? Dari Ada Kak Kesha Kesha sama Kak Irwan. Yuk Kak, kita mulai sekolah minggunya. Yuk kita mau puji Tuhan dulu yuk. Yuk. Kita mau bangkit berdiri. Semua berdiri ya. Di rumah adik berdiri ya, berdiri biar ya. tambah semangat. Ingat lagunya KASIH. Aku masih ingat Kak, aku masih ingat. Harusnya inget dong. Asik tuh lagunya, seru nanti ini. Yuk, Pakai gerakan ya, ikutin ya. ikutin Kak Irwan. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang semua teman, seperti kasih Yesus. Lagi ya. Siap. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang semua teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Nah, ini lagunya keren Kak Cesa. Adik-adik itu tahu kan kasih Yesus seperti apa? Nah, kalau lagi cemberut kasih Yesusnya kemana ya? Udah gak ada kasih Yesus Siapa kayak yang gitu. suka marah-marah di rumah? Ada enggak? Pasti ada nih. Siapa lo? Suka Ayo. cemberut, ngomel-ngomel. Aduh. Kadang-kadang gara-gara mau jajan, wah sama mama Malah marah-marah Kak gak dikasih ya Kak. Kagak dikasih atau mama belum selesai masaknya, jadi lapar, marah-marah. Mama mana makanannya belum siap belum? Wah udah lapar. Atau kalau dibangunin siapa yang suka marah-marah? Biasanya tuh kayak masih ngantuk Kak, masih Mau ngantuk. tidur. Nah itu Malah kasih marah. Yesusnya kemana ya? Harusnya kasih Yesus itu seperti lagunya tadi. Sabar. Tidak suka Marah-marah. marah-marah. Terus sayang sama semua temen Kak. Nah, sayang bukan- papa mama juga. Berarti ya kalau di rumah bukan hanya semua teman, tapi di rumah ada sayang mama, papa, kakak, adiknya, nenek. Kalau ya ada nenek, ada mbak yang di rumah mungkin. Iya. Nah, mulai hari ini ingat lagi dong kasih Yesus itu seperti apa. Jadi harus Sabar. Oke Kak, sebelum lanjut kayaknya kita mau doa dulu ya Kak. Oh iya kita mau berdoa dulu yuk. Yuk. Masih ingat gak kalau berdoa gimana? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ikutin Kak Irwan ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah Tuhan sudah memberkati memberkati kami semua. kami semua. Tuhan, Tuhan, kami mau sekolah minggu. kami mau sekolah minggu. Berkati kami Berkati kami bisa mengikuti bisa mengikuti dengan baik. dengan baik.
Tuhan, Tuhan berkati telinga kami, berkati telinga kami, hati kami, supaya kami supaya kami bisa mendengarkan bisa mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan dengan baik. dengan baik. Tuhan, Tuhan, kami berdoa kami berdoa dalam nama dalam nama Tuhan kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Nah, Kak Cesa, kalau Kak? adik-adik sudah kita berdoa, nah hari ini Ya. kita ada kakak satu lagi sebetulnya nanti yang nongol. Nah, nanti siapa ya kakaknya? Siapa yang cerita ya Kak ya? Aduh. Adik-adik harus inget juga dong. Harus Masa lupa? dipikir-pikir nih, harus nebak-nebak Nah, siapa ya? kejutan Siapa nih, ya? siapa nih Kejutan nih kakaknya? kakaknya nih. Nah, nanti ya kita mau puji Tuhan lagi yuk. Yuk Nah, Kak. kita mau nyanyi lagu. Nah, ini lanjutannya lagu yang tadi nih. Masih seperti kasih Yesus. Sama seperti kasih Yesus Nah, ya bentuknya Kak. kasih Yesus lebih Jelasin detailkan lagi ya Kak. Jelasin lagi. Kita mau berdiri lagi Kak? Iya Ayo, biar kita semangat, berdiri dong, biar bersemangat. semangat. Lagunya soalnya semangat banget loh Lagunya apa adik-adik. Kak Cesa? Yesus sayang semua. Yeay. Yuk nyanyi bareng-bareng, ajak Papa papa mamanya mamanya. diajak boleh loh. Kakek, nenek kalau ada di rumah boleh Boleh diajak diajak. bareng-bareng. Semua kakak diajak juga. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Siap-siap. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Lagi adik-adik yuk. Yang semangat ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang papa lagi. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Nah, gitu adik-adik. Harusnya. Jadi nggak ada yang pilih-pilih ya Kak Cesa ya? Semua disayang Kak. Kak Cesa, Kak Irwan, semua kakak-kakak juga adik-adik, semua sayang. Nah, tapi kalau sama ini, ada binatang peliharaan sayang nggak ya Oh juga harusnya? harus sayang Sayang, Kak. jangan ditendang-tendang ya. Jangan malah dinangkalin gitu ya Kak iya. ya. Siapa yang punya anjing di rumah? Harus disayang, Oh, dikasih disayang, makan, dikasih dirawat. Karena itu ciptaan Tuhan juga. Iya betul sekali Nah, Kak. jadi sayang itu nggak pilih-pilih. Semuanya. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita mau inget apa yang Tuhan mau. Oke. Mengasihi semua orang, nggak pilih-pilih Nggak ya Kak Cesa pilih-pilih. ya. Binatang juga disayang ya Kak. Iya, apalagi. Tanaman juga kalau Oh di iya, rumah juga punya tanaman. tanaman juga harus disayang Kak. Caranya gimana Kak Cesa itu? Disiramin, Disiram. dikasih pupuk Nah. supaya tambah cepet tumbuhnya ya Iya dong, Kak. berarti juga harus belajar dong merawat tanaman. Iya, Nah. itu adalah tanda bukti kita sayang sama mereka. Terus kalau buktinya sayang sama papa mama apa Kak Cesa? Denger-dengeran sama papa mama. Ya, Apa yang mama mau apalagi? denger-dengeran. Apalagi ya Kak? Kalau bantuin mama papa, Iya betul tuh juga Ah. salah satu sayang adik-adik ke mama papa Kak. rapiin tempat tidur, Nah, bersihin kamar. bersihin kamar. Kalau sudah yang bisa cuci piring, cuci gelas. Bantu cuci piring. Mandi sendiri. Mandi sendiri. Mama yang masih dimandiin ayo. Kalau bisa makan sendiri luar biasa. Bangun itu. pagi juga harus sendiri ya Kak. Iya, kalau bisa sayang. sendiri itu bagus. Masih sudah Cocok gede banget.
masih disuapin. Ayo. Nah, jadi apalagi? Oh, satu lagi. Apa, Kak? Kalau bangun sendiri, gak usah dibangun. Itu gak usah dibangunin, kan udah mandiri, udah tambah gede kan Kak? Iya, itu juga Mengasihi orang tua. tua. Nah, sekarang kita Mau mau, ngapain lagi nih Kak? nah kita mau sebentar lagi dengerin cerita. Cerita, wah. Cerita nggak sabar firman nih. Tuhan. Nah, Iya, iya, masih Kak. penasaran nggak kakaknya? Nanti dulu dong. Tunggu. Lihat aja nanti siapa yang cerita. Nah, sebelum kita dengerin cerita, apa Kak Cesa? Kita mau nyanyi satu lagu dulu ya Kak, Oh sebelum iya, masuk kita ke siapkan hati cerita. kita ya. Iya, siapin hati Supaya- kita. Supaya adik-adik siap, kita mau nyanyi lagu. Lagunya apa Kak Cesa? Bahasa kasih. Ya, ini Papa Mama pasti tahu nih lagunya nih. Nah, yuk. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Siap-siap adik. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi adik-adik. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta Hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengerti bahasa cintanya Tuhan, itu adik-adik pasti dekat sama Tuhan. Karena adik-adik tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi siapa ya, Kak? Kita panggil aja kali ya, Kak. Iya, siapa yang namanya? Kakak lupa. Kak Cesa ingat nggak namanya? Aku sih masih ingat, Oh, Kak. kalau aku lupa. Masa sih? Aduh, kita udah Siapa lama. ya? Kita panggil bareng-bareng kali, Kak. Siapa? Aku panggil ya. Ya, Kak Cesa panggil dong. Oke ya, yang cerita hari ini adalah Kak Bram. Oh, Kak Bram. Mari Kak Bram masuk dulu sini, Pak Bram. Ingat nggak sama kakak ini? Aduh, udah lupa. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat ya. Iya nih, kalau di kondisi sekarang ini mah sehat aja mah udah puji Tuhan. Sekolahnya juga online. Nanti kita bisa ketemu lewat video. Kan udah modern zamannya sekarang.
Oh iya, aku mau kenalin diri nih. Namaku Umbi. Umbi ya, namaku Umbi. Oke, aku mau nyari temenku nih. Mana ya temenku ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Mana ya? Coba sebentar aku panggil ya. Ketela. Halo Ketela. Apa sih kamu manggil-manggil aku? Loh, kamu kok murung begitu? Iya nih. Halo teman-teman. Aku bete banget. Bete tuh apa ya? Aku tuh kesel deh pokoknya. Loh, kamu kenapa emang? Kamu kenapa, coba cerita sama aku. Jadi gini Umbi, kamu tahu kan? Kamu tahu singkong? Oh tahu. Yang badannya gemuk hitam itu kan? Iya, yang badannya gede banget. Kayak gaban. Kenapa emang dia? Aku kan lagi duduk, terus tiba-tiba aku dijorokin. Kan aku jatuh, aku malu, aku diketawain sama teman-teman. Aku malu. Oh gitu, ya sudah. Kalau gitu, sekarang main sama aku aja. Biar kamu ceria lagi. Oh gitu ya? Gitu? Iya. Tapi aku mau balas pokoknya. Biar dia nanti gantian aku jorokin. Biar jatuh. Biar diketawain orang-orang. Hahaha. Biar diketawain orang-orang. Loh, gak boleh begitu. Kalau Ketela begitu, nanti kamu gak akan dapat apa-apa. Kamu cuma dapat musuh. Kok gitu sih kamu gak belain aku? Ya sudah, gini aja. Kita denger cerita firman Tuhan dulu ya. Biar kamu ngerti. Oke deh kalau gitu. Terima kasih. Oke. Dadah semua. Dadah. Halo adik-adik, gimana tadi? Dari teman kalian tahu kan permasalahannya apa? Iya, si Ketela itu sakit hati sama temennya gara-gara dibercandain. Tapi kelewatan sih bercandanya ya. Masa jorokin temennya sampai jatuh. Adik nggak boleh begitu ya. Tapi sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus bisa mengampuni. Nah inilah yang mau kita pelajari hari ini. Kita harus bisa mengampuni sesama kita. Kita akan belajar dari Bapak Yusuf. Dari Alkitab, Kitab Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 34. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sembah dan puji dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Karena Tuhan telah mengumpulkan kami semua di tempat kami masing-masing. Kami ibadah secara online dan juga kami saling menjaga jarak. Tapi Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau berikan kami hikmat untuk dapat melakukan ibadah ini. Kiranya Engkau berikan kami hati dan pikiran sehingga kami dapat mengerti apa firman yang akan Kau sampaikan melalui Kak Bram. Tuhan juga berkati Kak Bram, apa yang keluar dari mulutnya itu hanya kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mulai buka Alkitab kita yuk. Dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 34. Di sini Kak Bram bacain ya, Kak Bram bacain, nanti adik-adik menyimak dan juga adik-adik baca Alkitabnya di rumah ya sama papa mama. Oke, Kak Bram mulai ya. Kejadian 43 ayat 1 sampai 34. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?"
Ayat 7, jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Ayat 10, jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu, itu haruslah kamu bawa kembali, mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberi makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah. Lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka apakah mereka selamat. Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya,
Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu. Sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah itu dia adik-adik firman Tuhannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui kisah lengkap Yusuf, adik-adik bisa baca di ayat-ayat sebelumnya ya adik-adik ya. Jadi Kak Bram ceritain sekilas ya. Jadi latar belakang cerita ini adalah saat itu Yusuf masih muda sebelum ada di Mesir adik-adik ya. Jauh sebelum cerita ini, biar adik-adik sedikit mengerti gambarnya Kak Bram ceritain. Saat Yusuf masih muda, saat itu dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf anak yang paling disayangin sama papahnya. Siapa papanya ayo? Iya, nama papanya adalah Papa Yakub. Yakub sangat sayang sekali sama Yusuf. Sehingga dia dibuatkan jubah yang bagus. Pokoknya diberikan hal yang istimewa bagi Yusuf. Nah saat itu kakak-kakaknya iri adik-adik. Iri kepada si Yusuf. Kenapa iri ya? Ya karena mereka tidak diperlakukan seperti itu oleh ayahnya. Tapi saat itu ayahnya punya alasan. Karena Yusuf adalah anak yang baik adik-adik. Yang penurut. Ya jadi adik-adik juga harus nurut sama orang tua. Harus baik sama papa mama. Baik sama kakak adik. Gitu ya adik-adik ya. Lalu singkat cerita. Karena saking irinya saudara-saudara Yusuf ini. Yusuf dijahatin adik-adik. Dijahatinnya bagaimana? Dijahatinnya itu si Yusuf itu saat datang kepada saudara-saudaranya. Yusuf langsung disekap. Habis disekap dibuang ke lubang. Habis dibuang ke lubang. Kakak-kakaknya bilang sama papanya. Kita bilang aja sama papa yuk. Kalau Yusuf itu mati diterkam binatang buas. Nah habis itu singkat cerita Yusuf di lubang dikeluarkan oleh saudara-saudaranya. Dijual kepada orang Midian. Saat dijual kepada orang Midian itu membawa Yusuf ke tanah Mesir. Seperti tanah yang sekarang ini yang kita ceritakan tadi barusan di Alkitab. Nah di tanah Mesir itulah dia dijual kepada Potifar. Potifar itu salah satu pegawai istana Fir'aun. Nah saat dia dijual ke Potifar itulah Tuhan memberkati Yusuf dengan berlimpah-limpah. Maksudnya berlimpah-limpah itu Yusuf diberikan kecakapan, Yusuf diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Tuhan. Sehingga orang-orang yang di dekat Yusuf itu merasa nyaman. Merasa senang dengan Yusuf gitu. Dan merasa kalau ada masalah Yusuf lah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Nah jadi saat di rumah Potifar Yusuf langsung memperoleh bisa dibilang ujian dari Tuhan. Sehingga permasalahan itu dilaporkan oleh Potifar dan Yusuf masuk dalam penjara. Pokoknya intinya adik-adik kehidupan Yusuf di Mesir itu tidak serta-merta langsung enak gitu ya. Pasti adik-adik mikir katanya tadi diberkati Tuhan Kak Bram. Kok serta-merta gak enak? Nah maksud Kak Bram begini adik-adik. Hidup itu si Yusuf ini diproses sama Tuhan. Agar Yusuf siap kelak menjadi pemimpin. Pemimpinnya itu adalah saat kita baca ayat tadi. Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Itu prosesnya melalui seperti itu. Dia masuk penjara dulu. Lalu di penjara dia kenal oleh kepala penjara. Lalu dia bisa mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Baru dia dipercaya oleh Raja Fir'aun. Nah sampailah di titik ini. Di mana Yusuf sudah menjadi orang kepercayaan Raja Fir'aun. Maka dari itu si Yusuf
memperoleh kuasa dari Raja Fir'aun untuk mengelola tanah Mesir. Ya, sehingga yang tadi kita baca ayatnya, Mesir lagi subur, habis itu mereka panen, sedangkan negeri lainnya paceklik. Paceklik itu apa ya? Musim susah makan. Ya, jadi di daerah sekitarnya itu lagi susah makanan, sehingga saudara-saudara Yusuf pun yang ada di tanah Kanaan datang ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, mereka tidak tahu adik-adik kalau saat mereka menghadap penguasa Mesir, penguasanya itu adalah Yusuf. Yang pernah mereka sia-siakan, yang pernah mereka dijahatin. Ya, jadi Yusuf dijahatin, habis itu sekarang malah jadi pemimpin di Mesir. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang habis itu kita masuk ke cerita tadi. Saat Yusuf jadi penguasa Mesir, di Alkitab ditulis Yusuf itu dia sebagai mangku bumi adik-adik. Ya, sekarang intinya mangku bumi itu adalah setingkat perdana menteri lah kalau zaman sekarang. Jadi Yusuf yang berkuasa untuk mengelola hasil bumi di situ. Ya, saat itu saudara-saudara Yusuf bilang, ini pemimpin siapa ya? Tapi mereka tidak mengenali Yusuf. Tapi Yusuf mengenali mereka. Coba adik-adik bayangin dulu dijahatin. Kalau adik-adik jadi Yusuf, adik-adik mau balas nggak? Kalau Kak Bram malah Kak Bram balas itu pasti. Tapi Alkitab tidak mengajarkan itu adik-adik. Lewat Yusuf malah tadi apa? Mengasihi saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya bayar pakai uang, uangnya dikembaliin lagi. Ya, habis itu disuruh pulang, disuruh ngajak adiknya lagi yang bungsu. Semua dijamu makan sama Yusuf. Yusuf mengampuni mereka. Yusuf tidak menghukum mereka. Ya, intinya Yusuf mengasihi mereka semua. Gitu ya adik-adik ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, seringkali dalam kehidupan kita mendapat perlakuan tidak adil seperti si ketela tadi. Ketela diisengin sama singkong, dijorokin sampai jatuh. Seringkali kita mendapat hal yang tidak adil. Tapi percayalah adik-adik, dengan seizin Tuhan hal itu terjadi, maka hal itu juga yang akan memproses adik-adik untuk adik-adik makin menjadi orang yang kuat dan tambah dewasa. Lalu selanjutnya adik-adik tetap setia adik-adik ya dalam setiap proses kehidupan adik-adik. Misalnya adik-adik kelas 1, ya adik-adik harus sabar sampai kelas 3. Adik-adik mau masuk SMP, ya adik-adik harus melalui kelas 4, 5, 6 dulu yang sabar. Sambil bertekun seperti Yusuf biar jadi pinter ya adik-adik ya. Sip. Nah, hal yang selanjutnya adalah ini dia adik-adik yang paling penting. Kita harus kasih tahu ketela bahwa ketela harus bisa mengampuni singkong temannya itu. Ya, seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Kita adik-adik ya, dalam setiap kehidupan kita punya masalah tapi kita harus mengampuni orang lain. Jangan balas dendam, gak ada gunanya adik-adik. Karena balas dendam ya tetap masalah kita yang kemarin tetap sudah terjadi. Gitu ya, tetap seperti Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni seperti Yusuf. Gitu adik-adik ya. Ya, kalau gitu ceritanya sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati semua, memberkati adik-adik, papa mama di rumah, Kak Bram dan guru-guru sekolah minggu lainnya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik gimana? Tadi dari siapa namanya Kak Cesa? Tadi yang berapa nih Kak? Yang dengerin itu yang bonekanya siapa namanya tadi? Kak Iron Kalau nggak lupa. salah Umbi. Umbi. Siapa lagi satunya? Yang dijahilin sama temennya itu kalau nggak salah namanya Ketela. Iya, si Tela. Nah, adik-adik itu contohnya seperti itu. Tapi cerita firman Tuhannya tadi tentang siapa ya? Tentang Bapak Yusuf Kak. Oh, Bapak itu Yusuf. ceritanya ketika bangsa Mesir dilanda kelaparan. Mungkin kalau di zaman sekarang sama di saat seperti ini ya. Lagi Seperti pandemi kayak pandemi gini sekarang mungkin ini, ya Kak. waduh susah semua ini. Makanya tapi nah harusnya itu Bapak Yusuf itu bisa loh balas dendam itu. Iya bisa banget Kak. Oh dulu dia itu udah dijual. Terus Dimasukin ke sumur. masukin Kak. ke sumur. Lah masukin ke sumur tuh terus oh ya habis gitu diambil terus dijual. Malah dijual kan. Wah Ya ampun. itu. Terus habis dijual tuh dibawa pedagang ke Mesir. Jadiin budak. Jadi budak. Wah jadi budak itu lebih. Wah pokoknya itu nggak diakui jadi manusia deh kayak gitu budak itu susah. Nah tapinya ini yang keren. Tapinya apa nih Kak? Bapak Yusuf tidak
menyimpan dendam. Gak balas dendam sama sekali ya Kak. Dia tahu saudara-saudaranya juga sedang kelaparan, kesusahan. Iya. Dan karena dia bisa membantu, karena dia jadi pejabat di Mesir. Dipercaya oleh Raja Mesir. Nah, akhirnya dia bisa membantu saudara-saudaranya. Nah adik-adik juga begitu. Meskipun pernah disakitin sama teman-temannya, jangan dendam. Jangan dibalas ya Kak. Nah, Tapi karena harus diampuni. Nah, Tuhan maunya adik-adik mengampuni. Mengampuni itu lebih menyenangkan daripada dendam. Iya loh Kak, kalau kita Oh. ngampuni tuh hati kita juga dunianya tenang, happy. Iya, coba kalau adik-adik dendam, gelisah, Marah-marah terus. ketemu orang yang suka menyakiti, wah jadi ketemu dia Nggak lagi. mau ketemu dia. Makanya Kak Irwan dendam sama Kak Cesa. Kak Cesa lagi nih, malas nih. Oh, pagi ini dari pagi cemberut pasti. Nah, tapi Kak Irwan gak punya dendam sama Kak Cesa. Jadi Ya, happy kan Kak happy harinya. dong. Nah, Harusnya happy terus itu bawaannya. happy terus Jadi pokoknya. buktinya kalau nggak dendam apa tuh nggak Kak Cesa? kalau nggak dendam buktinya harus ceria terus. Ceria, Kak. bahagia, akhirnya sehat. Jadi kalau orang dendam itu sakit-sakitan bisa jadi. Iya, Gampang sakit. Tuh. Banyak pikiran Kak Oh, soalnya. mikir terus. Mikir Bisa tahu terus. loh, kasih tahu mama papa, jangan dendam ya mama papa. Kalau dendam nanti sakit-sakitan loh. Sakit-sakit terus. Nah, ya. Oke, adik-adik kita mau persembahan ya Kak Cesa ya. Iya, Mas. Nah, Adik-adik siapin ya persembahannya. caranya gimana nih persembahannya Kak Cesa? Persembahannya adik-adik boleh titipin ke mama papa. Nanti mama papa kasih ke gereja atau bisa juga Scan. scan barcode-nya. Minta tolong mama. Atau Iya. adik-adik udah biasa nggak apa-apa sih. Karena Iya. ini udah lama kan kita seperti ini. Nah, jadi kalau sudah siap kita mau puji Tuhan ya. Yuk kita nyanyi. Lagunya apa Kak Cesa? Ku beri persembahan. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah, sudah? Persembahannya sudah? Nah. Kak ada pengumuman dulu deh Kak. Oh iya loh. Apa itu pengumumannya Kak Cesa? Jangan lupa setiap hari Jumat jam 4 sore ada Hello Kids. Apa itu Hello Kid Kak? Acara buat anak-anak gitu Kak. Oh. Nanti ada pengumumannya ya? Ya. Lanjutannya, kejelasannya di grup WA Iya, di grup Mama Papa. anak-anak, di grup papa mama ya. Iya. Atau enggak bisa stay tune aja di YouTube channel lagi kayak Gejayan Kak. Boleh. Jam 4 di hari Jumat. Ingat ya, jam Ingat 4 di hari jam Jumat 4. ya. Nah, Kak Cesa, Iya Kak. kita sudah mau pamitan nih, Ya. udah selesai. Tapi minggu depan ada lagi loh Ada adik-adik. Nah, jadi dong. setiap minggu tuh pasti ada. Pasti Adik-adik gak ada. usah sedih. Ketemu sama kakak, sama ketemu sama Tuhan Yesus. banget. Dengerin firman Tuhan ya. Nah, tapi yang penting itu adik-adik selama seminggu harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Nah, olahraga. Makan yang banyak. Makan yang banyak, semangat, istirahat yang cukup, cuci tangan, keluar pakai masker. Nah, dan jangan lupa setiap hari Berdoa. berdoa. Minta Tuhan melindungi dan memberkati. Adik. Nah, jadi adik-adik, kakak pamit dulu ya, Kak Irwan sama Kak Cesa. Iya Kak, tapi kita doa dulu yuk. Oh iya, doa penutup lupa. Kita doa penutup Kak Irwan sama suka doa lupa terus. persembahan ya Kak. Oh iya, sekalian doa persembahan ya? Iya oke. Ayo adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Semoga persembahan ini dapat berguna bagi keluasan kerajaan-Mu.
Tuhan, sekarang kami sudah mendengarkan cerita, sudah puji-pujian. Kiranya Tuhan apa yang sudah difirmankan hari ini kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Udah selesai deh kita sekolah minggu hari ini, iya Kak. adik-adik. Nah, kita mau pamit dulu kakaknya ya. Kak Jessa sama Kak Iran pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap semangat ya adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.